Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur Tuhan masih memberikan kuat sehat napas kehidupan kepada kami. Dan hari ini hari ibadah raya, walaupun dengan cara online, namun kami percaya bahwa Allah melawat setiap kami, anak-anakmu, jemaatmu yang di rumah masing-masing, mendapatkan lawatan yang dari Tuhan. Dan lewat pujian yang kami naikkan, namamu kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Dan sekarang waktunya kami untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi ini. Amin. Ya, salam Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan, minggu hari ini ibadah kita, ibadah raya masih online. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan setiap orang yang percaya dan menyembahnya. Walaupun saat ini di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan melawat setiap umat kepunyaannya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang kelima, ayatnya 21 sampai 24. Kejadian pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata bergaul itu artinya bercampur dalam kehidupan atau berteman dengan akrab. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan halak. Halak yang artinya berjalan. Berarti kalau kita perhatikan bahwa pada zaman Alkitab ada seorang yang bernama Henokh, hidupnya bercampur dengan Tuhan, berteman dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau tadi dikatakan mencapai umur 365 tahun, demikianlah kehidupan Henokh, dikatakan bergaul dengan Allah. Lalu buktinya apa? Bahwa Henokh bergaul dengan Allah. Bukti yang pertama, Henokh menjadikan Allah sahabatnya. Ya, bukti yang pertama, Henokh menjadikan Allah sahabatnya.
Bagaimana kita bisa tahu? Memang di dalam ayat yang baru saja kita baca tidak terlalu terperinci. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, bahwa orang yang bergaul dengan Allah itu berarti orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, menghormati Tuhan sebagai sahabatnya, bahkan senantiasa mengagumi Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Lalu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan muncul pertanyaan, apakah di bumi ini sejak zaman Alkitab sampai sekarang ini apa ada orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, yang tidak bersekutu dengan Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak mengagumi Tuhan? Menurut apa yang dikatakan Rasul Paulus, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-17, Kisah Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-24, ayatnya 22, ayat 22 sampai 24. Di sini ada orang yang tidak bergaul dengan Allah, Sang Pencipta. Rasul Paulus menegur, Rasul Paulus mengingatkan, yaitu orang-orang yang pada waktu itu hidup di Athena. Kita perhatikan ayat ini, Kisah Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 25. Ya, sampai 25 ya Bapak Ibu Saudara ya. Tadi saya nyebutkan 24 tapi kita tambah 1 ayat 25. Yang mengatakan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang." Bapak Ibu Saudara, jelas dalam ayat ini firman Tuhan mengatakan pada zamannya Rasul Paulus ada orang-orang yang tidak hidup bergaul dengan Allah. Namun di sini dikatakan hidup bergaul dengan dewa, yang mana memuja kuil, batu, kayu dan sebagainya. Rasul Paulus menjelaskan, menegaskan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita umat manusia, yang menciptakan kita dan memberi napas hidup kepada kita, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan manusia, tetapi Allah itu ada di surga. Dia roh, Dia tidak kelihatan tapi Dia ada. Dia berkuasa yang menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, ini satu peringatan buat kita semua bagi orang yang percaya.
agar kita jangan sampai tertipu ya oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada contoh yang positif, contoh yang baik, yaitu seorang yang bernama Yosua. Inilah orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang bergaul kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yosua pasalnya 24. Yosua pasalnya 24, mulai ayat yang ke-14 sampai 15. Ayat ini mengatakan demikian. Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 14 dan 15 mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 sampai 25 dengan Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15 ini. Jelas ada perbedaan. Di bumi ini ada orang-orang yang tidak bergaul dengan Allah, yang tidak mengagumi Allah, yang tidak mempermuliakan nama Allah. Tetapi di dalam Yosua ini satu contoh. Yosua dan keluarganya punya komitmen, punya keputusan yang mana selama hidupnya ingin hidup bergaul dengan Tuhan, bersekutu, mencurahkan isi hatinya, beribadah, menyembah Tuhan, dikatakan dengan tulus, ikhlas. Oleh karena itu, biarlah kita mengambil contoh seperti yang dilakukan oleh Yosua dan keluarganya. Walaupun saat ini kita online, walaupun kita saat beribadah di rumah masing-masing, biarlah hati kita, pikiran kita senantiasa fokus bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Di dalam Yesus Kristus namanya kita diciptakan, kita hidup, kita bernapas, dan kita bersekutu bergaul dengan Dia agar kita hidup berkenan kepadanya. Yang kedua, bukti yang kedua, Henokh hidup dalam kekudusan sampai akhir hayatnya. Bukti yang kedua, Henokh hidup dalam kekudusan sampai akhir hayatnya. Kita kembali di dalam Kejadian pasal yang kelima tadi, ayatnya yang ke-22, ayat ini mengatakan, Kejadian 5 ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kebenaran, yang mana bahwa selama hidupnya
Umur Henokh dikatakan mencapai 365 tahun. Berarti Henokh ini terus menerus hidup dalam kekudusan. Kalau tadi dikatakan bahwa Henokh hidup halak atau katakan berjalan, berarti selama 365 tahun boleh dikatakan Henokh senantiasa hidup terus menerus dalam kekudusan. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa dalam firman Tuhan Allah itu kudus. Dan tanpa manusia hidup dalam kekudusan, tidak mungkin hidupnya akan bergaul dengan Allah. Tidak mungkin akan berkenan kepada Allah. Seperti kalau kita lihat yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, ayat ini mengatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jelas Bapak Saudara, kalau kita melihat secara keseluruhan dalam firman Tuhan, orang yang disebut bergaul dengan Allah berarti orang yang berkenan hidupnya kepada Allah, orang yang diberkati oleh Tuhan jasmani rohaninya, berarti orang yang terus-menerus hidupnya dalam kekudusan, dalam kesucian, tidak menuruti hawa nafsu duniawi ini. Ini sudah pasti. Oleh karena itu, Henokh ini disebut orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena Henokh selama hidupnya hidup dalam kekudusan Allah. Kalau kita melihat contoh lagi di dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, di sini juga ada satu pribadi, orang yang bernama Nabi Nuh. Dalam ayat ini juga dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, jelas dikatakan Nuh hidupnya tidak bercacat, hidupnya berkenan kepada Allah, hidupnya menyenangkan hati Allah. Kenapa? Dikatakan Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita baca di dalam kisah Nabi Nuh ini, pada zamannya Nabi Nuh, orang prosentasenya lebih besar, lebih banyak hidup menuruti hawa nafsu duniawi ini, hawa nafsu kedagingan. Dikatakan zamannya Nuh, orang hanya makan, minum, kawin, mengawinkan. Tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, apalagi menjauhi larang-larangannya. Ketika Nuh berkhotbah,
Ketika Nuh menyampaikan kabar berita pertobatan, banyak orang mencela, mentertawakan, menghina dan sebagainya. Dan kita tahu orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu kedagingan, makan, minum, kawin dan mengawinkan, mereka dikatakan semua mati dalam hukuman air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya hidup bergaul dengan Allah, dikatakan hidup selamat karena taat dan melakukan firman Tuhan. Tidak banyak, menurut Alkitab hanya 8 orang, tetapi itulah realita. Jadi yang menjamin orang itu hidup berkenan kepada Allah, besoknya selamat bukan masalah jumlah yang banyak, tetapi masalah iman, percaya, taat dan bergaul dengan Allah. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Yang ketiga, bukti bahwa Henokh bergaul dengan Allah. Akhirnya Henokh dipermuliakan untuk selamanya. Yang ketiga ini buktinya bahwa Henokh dipermuliakan untuk selamanya. Kembali di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayatnya 23 sampai 24, ayat ini mengatakan, Kejadian pasal 5 tadi, ayatnya 23 sampai 24 mengatakan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat atau dimuliakan oleh Allah. Diangkat kemana? Dimuliakan kemana? Ke surga. Luar biasa. Kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Bible, dalam kitab suci, tercatat bahwa ada 2 orang yang tidak mengalami kematian, Henokh dan Elia. Berarti ini adalah orang-orang yang hidupnya sekian ratus tahun, selama hidupnya bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Maka tokoh-tokoh ini, beliau-beliau inilah yang akhirnya dipermuliakan bersama dengan Tuhan, menikmati kemuliaannya selama-lamanya. Kalau kita lihat Elia pernah memperlihatkan diri ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Di situ ada kelihatan Musa dan Elia dimuliakan. Berarti orang-orang yang hidupnya, orang-orang yang senantiasa bergaul dengan Allah, hidup dalam kesucian kekudusan, mentaati firman Tuhan, layak menerima kemuliaan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kalau kita ingin dari akhir hidup kita ini, ketika kita pindah ke akhirat dan kita mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan, mari kita belajar, mari kita hidup bergaul dengan Tuhan,
Mari kita hidup di dalam kekudusan, kesucian. Mari kita belajar mentaati firman Allah, melakukan firman-Nya. Maka niscaya janji Tuhan akan digenapkan dan kita semua berhak untuk menerima berkat kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi orang yang hidupnya bergaul dan berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara semuanya. Amin. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan anak-anak-Mu boleh beribadah di rumah masing-masing. Dan biarlah pada pagi ini Tuhan melawatnya, anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, punya beban berat, Tuhan beri kelegaan, beri jalan keluarnya. Tuhan memberikan pertolongan, yang sakit dijamah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu, berkati semuanya Tuhan, sehingga masing-masing mengalami mujizat berkat pertolongan dari Tuhan dan sukacita dari surga menyertainya. Biar semua hidup dalam kesucian kekudusan, hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, pagi ini terimalah berkat, kasih karunia kekal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya di dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara semuanya mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.